Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yustiansah dari kelas 12 PDP. Kali ini saya ingin menginterview sebuah buku yang berjudul Indonesia Menggugat atau Pembelaan di Hadap Pengadilan Kolonial. Sebelum saya ingin menginterview sebuah buku, coba kalian nonton video tersebut. Siapakah Soekarno? Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Jalan Lawang Seketeng, yang sekarang bernama Jalan Pahlawan di bagian utara kota Surabaya. Ayahnya Raden Sukemi Sosrodiharjo adalah seorang guru. Ibunya Idayun Nyoman Rai Sarimben, seorang wanita Bali keturunan keluarga Brahmana, kasta tertinggi menurut adat setempat. Sebagai seorang anak pribumi, Soekarno mendapat pendidikan dasarnya di sekolah rakyat atau Ongkoloro. Atas usaha keras Pak Sukemi, Soekarno berhasil masuk sekolah Belanda kelas 1 atau Europees Lager School di Mojokerto. Tidak berbeda dengan anak-anak lain, Soekarno melewatkan masa kecilnya dengan bermain-main, mandi di kali, berkelahi, memancing ikan dan menonton wayang. Wayang mendapat tempat khusus di hati Soekarno kecil. Bima atau Raden Werkudara, pembela keadilan dan kebenaran, adalah pahlawan dalam dunia kecilnya. Dalam usia 15 tahun, Soekarno masuk ke sekolah lanjutan Belanda 5 tahun, HBS atau Hogere Burger School, sekolah elit pada masanya. HBS merupakan sekolah persiapan untuk menempuh pendidikan universiter. Soekarno merupakan salah seorang dari 20 murid Indonesia di sekolah yang mayoritas pelajarnya adalah bangsa Belanda. Ia tinggal bersama keluarga Cokro Aminoto, sahabat ayahnya. Rumah Cokro Aminoto berjarak sekitar 2 km dari sekolahnya. Cokro Aminoto adalah ketua Partai Serikat Islam yang beranggota 2,5 juta orang. Di masa itulah Soekarno mulai bersentuhan dengan dunia pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di rumah ini, dalam suasana serba kekurangan, Soekarno mengenal dari dekat pemimpin-pemimpin pergerakan nasional seperti Kiai Haji Agus Salim, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dawes Dekker, Semaun, Alimin, Muso, dan lain-lain. Diskriminasi yang dialaminya di sekolah dan diskusi-diskusi yang didengarnya di rumah Pak Cokro menimbulkan kesadaran nasional yang kuat dalam kalbu Soekarno muda. Di luar jam sekolah, dengan setia ia mengikuti Pak Cokro dalam kegiatan propaganda Serikat Islam. Soekarno berkesimpulan bahwa pidato Pak Cokro terlalu datar dalam irama pengucapannya. Dalam organisasi kepemudaan Trikoro Darmo, Soekarno mulai mengembangkan bakatnya sebagai ahli pidato ulung. Ia juga mulai menulis karangan-karangan dengan nama samaran Bima, tokoh pujaannya dalam dunia pewayangan. Tamat dari HBS, Soekarno ingin melanjutkan pendidikannya di Eropa. Ibunya tidak setuju karena faktor keuangan. Bersamaan dengan itu, di Bandung telah dibuka THS, Technische Hogeschool. Soekarno mengikuti pendidikan calon insinyur. Belum 1 tahun menjalani kuliah, Cokro Aminoto yang telah menjadi mertuanya ditangkap akibat kerusuhan di Garut yang mengakibatkan terbunuhnya beberapa orang pegawai kolonial Belanda. Untuk membiayai keluarga Cokro Aminoto, Soekarno kembali ke Surabaya dan bekerja pada jabatan kereta api. Di sini ia berhubungan secara leluasa dengan kaum buruh kereta api dari seluruh Jawa Timur, terutama pimpinan serikat buruhnya. Masa kuliah di Bandung merupakan pematangan bagi Soekarno untuk mengembangkan pandangan politiknya yang disebut Marhainisme, yaitu sosialisme yang didasarkan pada kondisi masyarakat setempat. Soekarno menegaskan bahwa ia seorang kiri, seorang sosialis, tetapi bukan komunis. Dari teori Marx,
Ia hanya mengambil perlawanan secara konsekuen terhadap kapitalisme dan imperialisme yang telah menyengsarakan jutaan kaum yang lemah dan tertindas. Tahun 1923, Soekarno mengawini Inggit Garnasih, ibu kosnya, yang selama 20 tahun mendampinginya dengan setia sewaktu ia menjalani hukuman penjara atau pembuangan. Sedamat dari THR tahun 1926, Soekarno bersama kawannya Anwari mendirikan Biro Arsitek dan menolak bekerja pada pemerintah atau menjadi asisten pengajar di alma maternya. Dengan demikian ia memilih hidup menderita sebagai orang pergerakan daripada bekerja di pemerintahan yang menjamin kehidupan mewah dan kekayaan. Pada tahun 1930, Soekarno ditangkap bersama Maskun, Gatot Mengkupraja, dan Supriyadinata dengan tuduhan kegiatan politiknya dianggap mengganggu ketertiban umum. Dalam sidang pengadilan di Bandung, ia membacakan pembelaannya. Pada hari mulia Tenchosetsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Mensehu serta Jawa Gunsekanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Kaigun telah insaf seinsaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selekas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Menjelang berakhirnya Perang Pasifik, pemerintah Jepang menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Menyambut pernyataan pemerintah militer ini, Soekarno dalam pidatonya di depan Saiko Sakikang menyatakan, Paduka Yang Mulia Saiko Sakikang, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Maha Mulia Ten Noheka yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah budi Yang Maha Mulia Ten Noheka. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dainippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka, kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana
yang maha mulialah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan, dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Aceh Timur Raya. Tenoheka, pantai! 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 Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengucapkan pidato di hadapan sidang PPUPKI yang menawarkan 5 prinsip dasar bagi negara Indonesia merdeka, yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Usul Soekarno ini secara aklamasi diterima oleh sidang, sehingga tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sementara itu situasi peperangan semakin memburuk. Tentara Jepang dipukul mundur pada setiap front di Pasifik. Puncaknya ialah pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki yang memaksa Kaisar Jepang atau Tenoheka yang dianggap keturunan dewa itu memaklumkan berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Karena golongan pemuda menganggap Soekarno-Hatta terlalu lamban bertindak, mereka menculik kedua pemimpin ini dan menahannya di Rengas Dengklok, Karawang. Soekarno dan Hatta masih menunggu persetujuan Jepang untuk kemerdekaan, walaupun Jepang sudah tidak berwenang lagi. Soekarno-Hatta tidak bisa dibujuk. Setelah melalui perundingan berkepanjangan tanpa persetujuan resmi dari Jepang, tanggal 16 Agustus lewat tengah malam, di rumah Laksamana Maeda disusun konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan proklamasi di depan rumahnya di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dalam suasana yang sangat revolusioner ini, Undang-Undang Dasar segera disahkan. Kabinet Republik Indonesia pertama disusun, dan dengan segala cara, proklamasi kemerdekaan disiarkan secara luas, baik di Indonesia maupun ke seluruh dunia. Soekarno adalah pemimpin yang flamboyan, dicintai rakyatnya. Jadi, isi dalam buku Indonesia Penggugat ini adalah tentang membela yang dibaca oleh Soekarno pada persidangan di Platnat, Bandung pada tahun 1930. Soekarno bersama 3 rekannya yaitu Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supri Adinata yang bergabung dalam Persikatan Nasional Indonesia atau disebut PNI. Dituduh hendak penggulingan kekuasaan Hindia Belanda. Dari balik jeruji penjara, Soekarno menulis sendiri pidato tersebut.
Isi pidato Indonesia Menujat adalah tentang keadaan politik internasional dan kerusakan masyarakat Indonesia di bawah penjajahan. Pidato pembelaan ini kemudian menjadi suatu dalam dokumen politik menentang kolonialisme dan imperialisme. Jadi sekian dari saya dalam interview sebuah buku ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.